parasit Platyhelminthes dan juga parasit jamur. Pertama-tama, di sini saya akan menjelaskan materi tentang parasit Platyhelminthes. Parasit Platyhelminthes merupakan parasit yang tergolong dari cacing yang berukuran kecil dengan 4 pengelompokan. Yang pertama yaitu Monogenia, Digenia, Trematoda, dan Castoda. Parasit dari Platyhelminthes yang paling banyak menyerang ikan dari kelompok atau kelas Monogenia, contohnya Gyrodactylus dan Dactylorhynchus. Parasit Platyhelminthes terdiri dari endoparasit dan ektoparasit, sama seperti halnya parasit protozoa. Ektoparasit merupakan parasit yang terdapat pada bagian luar dari inang atau hospes yang terinfeksi. Biasanya terdapat pada bagian kulit, insang, dan bagian mulut pada ikan. Beberapa parasit Platyhelminthes yang menyebabkan penyakit pada ikan diantaranya dari jenis Gyrodactyliasis, Dactylogyrsialis, Diplozonis, Diplostomatosis, dan Diplostomiasis. Yang pertama yaitu Gyrodactyliasis. Gyrodactyliasis ini, penyakit ini banyak ditemukan pada sirip dan kulit ikan dengan bentuk tubuh kecil dan memanjang seperti oval. Gejala yang ditimbulkan akibat terinfeksi yaitu bintik-bintik merah di daerah tertentu, kulit berwarna putih keabuan, produksi lendir berlebihan, sisik dan kulit terkelupas, nafsu makan berkurang, dan pergerakan lambat, serta warna agak berubah. Yang kedua yaitu Dactylogrossialis. Dactylogrossialis, parasit ini memiliki ciri khas yaitu bentuk tubuh pipi dan simetris bilateral. Warnanya transparan, mempunyai bintik mata 2 pasang, panjang tubuh 1-2 mm, pada bagian anterior memiliki 4 lekukan. Siklus hidupnya mirip dengan Gratiotilis. Nah, gejala klinisnya itu ya ikan menjadi kurus, produksi lendir meningkat, warnanya insang pucat, nafsu makan berkurang, dan sel darah putih berlebihan. Yang ketiga yaitu Diplozoonosis. Parasit ini termasuk cacing monogenia. Nah, dengan ukuran 4-5 mm. Namun ada juga yang 11 mm. Bentuk tubuh seperti X dengan 2 kepala dan 2 kaki dan menempel pada insang. Penyakit yang diakibatkan oleh parasit ini tidak terlalu berbahaya, namun tetap menimbulkan kerusakan pada insang sehingga mengganggu pernapasan. Yang keempat yaitu parasit Diplostomatosis. Parasit ini digolongkan pada cacing Trematoda. Parasit ini menginfeksi lensa mata ikan sehingga merusak lensa mata ikan. Panjangnya ini 0, mm dan telurnya 0,1 mm. Penularannya melalui kontak langsung seperti kulit, insang, atau langsung ke mata. Penyebarannya ini melalui burung bangau yang memakan ikan terinfeksi, kemudian berkembang di dalam perutnya, kemudian bertelur dan keluar melalui feses. Yang kelima yaitu Dactylogryliasis. Gejala dari Diplostomiasis adanya bintik kecil coklat pada beberapa bagian tubuh dan sirip, khususnya di kulit, mata, insang, mulut, dan serta bagian bawah lapisan otot. Kerusakan tidak berarti jika yang terserang sedikit, namun jika yang terserang banyak melalui ikan kecil maka akan berdampak pada kerusakan yang serius. Selanjutnya yaitu endoparasit. Endoparasit merupakan parasit yang terdapat pada bagian dalam diri inang atau hospes yang terinfeksi. Biasanya terdapat pada bagian daging, pembuluh darah, ginjal, jantung, dan hati serta organ lainnya. Beberapa parasit Platyhelminthes yang menyebabkan penyakit pada ikan diantaranya dari jenis Sanguiniclosis dan Lithocestusiasis. Yang pertama yaitu Sanguiniclosis. Nah, penyebabnya adalah parasit Trematoda yang ditemukan di darah ikan. Jika terinfeksi terlihat pada insang yang berwarna pucat dan pergerakannya lambat. Penyakit yang diakibatkan oleh parasit ini tidak terlalu berbahaya jika jumlahnya sedikit. Namun, jika banyak maka akan menyebabkan kematian. Yang terakhir yaitu Lithocestusiasis. Ciri dari parasit ini yaitu tubuh pipih memanjang dan berbentuk seperti pita, sehingga disebut sebagai cacing pita. Siklus hidupnya sama dengan cacing pita lainnya, mulai dari telur keluar bersama melalui feses ikan ke dalam air. Selanjutnya terjadi embriosinasi yang memerlukan waktu 10 hingga 14 hari. Gejala klinis dengan terlihatnya bintik putih pada perut ikan lele dumbo. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang parasit jamur. Jamur merupakan nama lain dari fungi yang mempelajari tentang mikroorganisme eukariotik yang bersifat non-fotosintesis yang kebanyakan berperan sebagai saprofit, namun beberapa jenis jamur bersifat parasit.
Dalam bahasa Inggris, jamur disebut dengan fungi atau fungus. Peran fungi. Peran fungi ada yang bermanfaat dan merugikan. Yang bermanfaat diantaranya sebagai fermentasi alkohol, yang pembuatan tape, menghasilkan antibiotik. Terus ada juga yang sebagai sumber obat-obatan, sebagai pengurai bahan organik, dan sebagai pengendali penyakit secara hayati. Nah, yang bersifat merugikan diantaranya yaitu sebagai penyebab penyakit baik manusia maupun hewan. Beberapa parasit jamur pada ikan yaitu yang pertama Saprolegnia, yang kedua Branchiomycosis, yang ketiga Trichodia, yang keempat Philodonella, yang kelima yaitu Ectiopohanus. Yang pertama yaitu Saprolegnia. Ini disebut penyakit watermold. Dia ini menginfeksi bagian tubuh ikan yang terluka dan telur ikan, menyerang ikan air tawar dan juga air laut, memicu datangnya bakteri dan parasit lain. Gejala yang ditimbulkan yaitu kapas berwarna putih sampai coklat keabu-abuan pada tubuh ikan. Yang kedua yaitu Branchiomycosis. Penyakit ini disebut penyakit busuk insang. Menyerang ketika ikan stres karena tidak dapat beradaptasi dengan lingkungannya, seperti pH rendah, oksigen rendah, populasi alga tinggi. Menginfeksi insang ikan, gejala yang ditimbulkan yaitu ikan malas bergerak, kesulitan bernapas, insang berwarna pucat dan juga mengeras. Yang ketiga yaitu Trichodia. Ini dia menginfeksi kulit dan insang, menyerang ikan air tawar. Populasi meningkat ketika musim peralihan, yaitu dari musim panas ke musim dingin. Nah, gejala yang ditimbulkan ini seperti iritasi kulit, produksi lendir berlebihan, insang pucat. Terus ikan sering menggap-menggap yang sering menggantung di permukaan air. Nafsu makan menurun, gerakan lemah, sirip ekor rusak, dan berwarna kemerahan akibat pembuluh darah kapiler pada sirip pecah. Yang keempat yaitu Philodonella. Ini dia gerakannya lambat, warna tubuh pucat, kulit teriritasi, bentuk lonjong, menginfeksi permukaan tubuh antara epidermis dan juga dermis serta insang. Yang terakhir yaitu Ichthyophonus, jamur sistematik yang menginfeksi jaringan tubuh ikan, menyerang ikan air tawar dan juga air laut, menyebar melalui saluran pencernaan karena spora jamur termakan oleh ikan. Gejala yang ditimbulkan yaitu pada serangan ringan sampai sedang tidak memperlihatkan gejala. Pada serangan berat, permukaan kulit akan terlihat kasar seperti permukaan amplas. Bentuk ikan dapat menjadi bengkok dengan luka berwarna putih keabuan. Terdapat benjolan pada organ yang diserang. Belum ada obat yang dijual secara komersial, namun perendaman dengan malasid green diketahui dapat menyembuhkan serangan jamur. Ikan yang terkena jamur ini akan menjadi cacat. Demikianlah penyampaian video pembelajaran saya tentang materi parasit Platidin mintes dan parasit jamur. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada salah kata dan ucapan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.